Shalom, selamat pagi semuanya. Baik, pada saat ini kita mau masuk pada subtema yang baru, subtema yang ketiga, pembelajaran 1, muatan IPA, dan tujuan daripada pembelajaran ini adalah siswa mengetahui bagaimana cara melestarikan hewan dan tumbuhan. Baik, seperti kita tahu bahwa Indonesia ini memiliki banyak sekali jenis tumbuhan, banyak sekali jenis hewan. Tetapi tahukah kita bahwa Indonesia ini banyak sekali tumbuhan ataupun hewan yang hampir-hampir mengalami kepunahan. Dan kepunahan itu seringkali terjadi baik itu secara alami ataupun secara perbuatan manusia. Ya, kita sangat menyayangkan ya seandainya kita hidup di Indonesia yang memiliki banyak sekali jenis hewan, memiliki jenis tumbuhan. Ini kita justru manusia sendiri yang merusak habitat itu sehingga mereka mengalami kepunahan. Adapun kepunahan-kepunahan yang dialami oleh hewan dan tumbuhan itu berbagai macam penyebabnya ya. Yang pertama, penyebab kepunahan hewan antara lain perburuan liar, perdagangan hewan langka, kebakaran, dan sebagainya. Kalian bisa tambahkan sendiri dengan melihat buku paket. Kemudian, usaha pelestarian hewan itu ada dua, yaitu in situ dan ex situ. In situ itu artinya adalah pelestarian hewan ataupun tumbuhan di habitat aslinya. Misalnya pelestarian hewan komodo yang ada di Pulau Komodo itu harus dilakukan di habitat aslinya, tidak bisa dibawa keluar ya, karena tidak sesuai dengan cara hidup hewan tersebut. Jadi kemungkinan besar apabila akan dibawa keluar maka hewan itu tidak akan bisa bertahan hidup. Kemudian contoh-contoh yang di sini adalah cagar alam, Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam. Seperti apa itu cagar alam, Suaka Marga Satwa? Kalian lihat di buku paket, kalian pahami baik-baik. Siapa tahu nanti saya akan masukkan itu ke dalam soal ya, soal-soal latihan, soal-soal tes nantinya ya. Kemudian pelestarian ex situ adalah pelestarian hewan atau tumbuhan di luar daripada habitat aslinya. Nah, ini adalah pelestarian hewan meskipun tidak berasal dari daerah tersebut, dibawa keluar kemudian dilestarikan di daerah lain ya. Asalkan hewan itu cocok dengan cuacanya, hewan itu akan bisa bertahan hidup. Contohnya adalah rehabilitasi, penakaran, dan budidaya tumbuhan. Tugasnya ini yang saya tulis pakai tinta biru, halaman 140 nomor 1 sampai dengan nomor yang kelima. Ini bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia tujuannya adalah menyimpulkan informasi dari teks laporan hasil pengamatan. Deskripsi fakta. Silakan baca bacaan halaman 142 sampai 143 di buku paket kalian ya. Ini ya. Ya, dibaca ini sampai dengan ini ya. Setelah kalian baca ini, kalian akan dapat menyimpulkan fakta yang ada, yaitu yang pertama saya mau mencari fakta-fakta yang ada 5 ini saya ambil ya. Yang pertama, gajah merupakan mamalia terbesar di dunia. Yang kedua, gajah terancam punah. Ketiga, populasi gajah berkurang karena perburuan liar. Keempat, gajah bermanfaat untuk menyeimbangkan ekosistem hutan. Yang terakhir adalah melindungi gajah sama dengan melindungi hidup kita. Ya, kalau kita sudah dapat fakta-fakta yang ada di dalam bacaan itu, kita mau simpulkan di bawahnya ya. Kesimpulannya adalah gajah merupakan mamalia terbesar yang hampir mengalami kepunahan. Hal ini disebabkan karena perburuan liar. Padahal gajah sangat bermanfaat bagi kelangsungan ekosistem hutan. Ya, jadi seperti ini caranya ya, mencari deskripsi fakta kemudian membuat kesimpulan dari bacaan tersebut. Jadi ketika kita menyimpulkan sebuah bacaan, kita harus tahu fakta-fakta terlebih dahulu, kemudian kita rangkum fakta-fakta itu menjadi sebuah kesimpulan. Oke, begitu. Ini untuk bahasa Indonesia tidak ada tugas, yang penting kalian catat ini baik-baik ya. Kalian bisa memahami bagaimana cara untuk membuat kesimpulan dari sebuah bacaan. Baik, untuk yang bagian ketiga ini ada politik negara-negara ASEAN.
ada Indonesia, Malaysia dan sebagainya. Ini tidak perlu kalian catat terlalu banyak, kalian garis bawahi saja. Di sini ada nama negara, tanggal merdeka, ibu kota, kepala negara, bentuk pemerintahan. Ya, itu saja yang penting-penting ya. Kalian pahami baik-baik ini bagian-bagian ini ya. Kemudian Malaysia juga seperti itu ya. Nama negara, tanggal kemerdekaan, ibu kota, dan yang mata uang ya, yang penting-penting saja. Kalian hafalkan saja, dan ini pastinya salah satunya nanti saya akan masukkan ke dalam soal. Oke, IPS ini saja ya. Jadi tugas hari ini untuk untuk IPA hanya satu saja. Bahasa Indonesia hanya mencatat. Kemudian IPS hanya membaca saja. Kalian perhatikan bagian-bagian yang penting daripada unsur-unsur dalam sebuah negara tersebut. Oke, terima kasih, Tuhan memberkati.